Halo? Halo Pak. Halo Pak. Halo. Hai. Bagaimana? Jaringannya di sana sudah aman kah? Halo Pak. Pak punya suara dengar atau tidak nih? Dengar Pak, yang putus-putus Pak. Oh ya, mohon maaf ya, cuaca di luar juga mendung ini. Jadi banyak-banyak maklum saja. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Pagi, Pak. Pak. Woi, mantap. Selamat pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Baik Baik. Pak. Puji Tuhan, biarpun corona harus tetap kabarnya juga harus baik. Maksudnya sehat, jiwa, raga, semuanya. Bapak harap kalian juga bisa jaga diri baik-baik ya, biar tetap sehat ya. Siap Bapak. Oke, mantap. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Jadi Bapak mohon ini salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Oh iya, silakan adik Gefli Sanatalen. Baik teman-teman, marilah kita semua siap berdoa. mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih adik Gefli Sanatalen sudah memimpin kita dalam doa. Ya Pak. Ya baik. Jadi kegiatan kita hari ini, ada yang sudah tahu kah kegiatan kita hari ini apa? Tidak tahu Ya, Pak. jadi kita kegiatan hari ini yaitu bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu Pak. Ada kah? Tidak tahu Bapak. Belum pernah ikut juga Bapak. Oh, belum pernah ikut. Oh ya baik. Bapak akan jelaskan ya sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu usaha yang dilakukan individu untuk menyelesaikan suatu masalah dari konseli. Dan pencegahan masalahnya itu yaitu mengambil keputusan yang tepat dari anggota kelompok masing-masing. Begitu. Maksudnya dalam anggota kelompoknya kita tuh. Jadi kesepakatan dari satu orang itu yaitu itulah keputusan yang paling terbaik sudah. Jadi sudah mengerti? Sudah Bapak. Iya, baik. Jadi dalam bimbingan kelompok ini, oh ya, jadi dalam bimbingan kelompok ini juga memiliki beberapa asas yang perlu adik-adik tahu, yaitu yang pertama itu ada 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi ini adik-adik tidak usah malu-malu untuk bertanya mengenai topik yang kita bawa tuh. Ini adik-adik tidak usah malu untuk bertanya. Terus yang kedua ini asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini yaitu ini adik ini mengikuti kegiatan ini tidak karena unsur keterpaksaan toh, karena maksudnya ikut kegiatan ini karena betul-betul sukarela dan mau. Jadi mengerti? Mengerti Pak. Ya. Yang ketiga itu asas kenormatifan. Mengerti Pak. Oh ya, jadi yang ketiga itu asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini yaitu apabila adik-adik ingin bertanya, tolong nyalakan mikrofonnya. Ya, baik ya? Sudah ya, sudah mengerti ya sampai sini? Sudah Pak. Oke, baik. Sudah Bapak. Mantap. Ya, selanjutnya materi yang akan Bapak bawa dan ini Bapak sajikan untuk adik-adik yaitu jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak di sini akan ini berbagi sedikit PowerPoint-nya. Mohon bersabar ya. Bapak akan bagikan PowerPoint. Baik Bapak. Mohon bersabar ya.
sabar adik-adik ya. Ini Bapak lagi usaha untuk bisa tampilkan PowerPoint-nya. Ya, bagaimana? Sudah munculkah di situ? Sudah Pak. Jelas? Jelas? Sudah, Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas Oke. Pak. Jadi, oh iya. Mantap. Jadi, materi kita hari ini yaitu jenis-jenis pendidikan dan pekerjaan yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak tanya dulu, mungkin adik-adik atau anak-anak ini sudah pernah mendapat materi tentang ini? Sudah pernah kah atau belum? Belum Pak. Belum ya? Oke, baik Bapak akan jelaskan ya mengenai materi ini. Yang pertama itu pengertian pendidikan dan pekerjaan. Jadi pengertian dari pendidikan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan juga melalui proses dan cara dan juga perbuatan yang mendidik. Jadi itu dari pengertian dari pendidikan. Yang kedua, mengenai definisi pendidikan juga banyak sekali ahli yang berusaha menjelaskannya. Beberapa ahli, salah satunya itu Ki Hajar Dewantara, di mana ia menjelaskan pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu mengenai pengertian pendidikan. Jadi adik-adik mungkin sudah mengerti atau paham sampai sini? Paham ya? Baik. Selanjutnya itu ini pengertian dari pekerjaan. Dalam arti luas, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Jadi pekerjaan di sini, kita bekerja, kamu juga bekerja nanti kalau habis kuliah ya. Tapi Bapak harap kalian akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan cocok sesuai dengan minat dan bakat yang adik-adik punya. Ya, itu sedikit dari pengertian dari pekerjaan. Jadi bagaimana? Sudah mengerti sampai sini kan? Sudah Bapak. Oke, baik. Selanjutnya fungsi pendidikan dan pekerjaan. Jadi di sini fungsi pendidikan yang pertama itu untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Yang kelima atau yang terakhir, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yaitu sedikit fungsi dari pendidikan ya. Kita lanjut ke berikutnya. Fungsi pekerjaan berikutnya, ya. Di sini fungsi dari pekerjaan sendiri antara lain mencari pendapatan. Yang kedua mencari pengalaman. Yang ketiga memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat bekerja atau ibadah. Yang kelima mendapat pengakuan atau pujian atas kemampuannya. Yang berikutnya mencari modal usaha. Dan yang terakhir mencari karir dan jabatan. Itu adalah beberapa fungsi dari pekerjaan ya, supaya adik-adik ketahui dan paham ya. Ya, baik. Jadi Bapak akan lanjutkan ya. Yang ketiga atau bagian C yaitu jenis-jenis pendidikan dan pekerjaan yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Jadi sini berapa laki-laki? Yang di sini berapa? Berapa orang? Oh, dua saja ya. Hanya Gefli Sanatalen dengan Robiansen ya. Kalau sisanya perempuan semua ya. Iya, Bapak. Baik, teman-teman. Jadi di sini aku akan jelaskan ya beberapa contoh pekerjaan yang cocok untuk kaum pria. Jadi yang cocok untuk kaum pria itu yang pertama itu salah satunya dokter.
Itu yang cocok. Bisa juga perempuan, tapi tergantung pilihan toh. Terus yang kedua pengusaha. Baik usaha apa, usaha mebel atau usaha apa saja, intinya pengusaha. Itu salah satunya. Yang ketiga pegawai negeri, PNS, pasti adik-adik sudah tahu ya. Yang berikutnya tentara atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang berikutnya artis dan aktor. Artis itu kan maksudnya ini public figure gitu ya. Bisa main film, itu juga maksudnya pekerjaan yang mulia juga, cocok juga untuk baik pria maupun wanita. Yang berikutnya itu arsitek. Jadi arsitek itu ini adik-adik yang kaum pria ini bisa menyusun atau membuat gambar begitu tuh, biar ini bisa dijual juga bisa, gambar bangunan atau apa. Itu juga bisa menghasilkan uang karena adik nanti kalau ambil ini pekerjaan arsitek atau jurusan arsitek itu waktu kuliah itu contohnya ambil teknik sipil, itu salah satunya. Nanti atau teknik sipil bisa juga itu teknik. Pokoknya jurusan teknik. Nanti adik bisa membuat gambar toh. Itu nanti ada aplikasinya itu AutoCAD, nanti adik bisa menjual gambarnya itu. Itu mahal itu. Itu juga pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dan pekerjaan yang mulia. Yang berikutnya polisi. Polisi itu pasti kaum pria kalau sudah tamat SMA pasti ini mau jadi polisi. Bagaimana? Teman Robiansen mau jadi polisi kah? Ini adik Robiansen mau jadi polisi nanti kah? Habis tamat ini. Oh, mulia. Itu juga mulia. Pokoknya itu pekerjaan mulia. Asal jangan mencuri. Itu sudah di luar pekerjaan yang mulia. Ya, baik ya. Selanjutnya pilot. Itu juga bagus. Pekerjaan pilot. Pilot itu sangat bagus karena menyelamatkan beberapa nyawa. Bukan beberapa nyawa sih. Maksudnya nyawa manusia tuh antar satu kota ke kota lain dengan cepat. Itu juga pekerjaan mulia dan menghasilkan uang yang banyak. Yang berikutnya ini untuk kaum wanita sudah di sini ya. Jadi pekerjaan yang cocok untuk wanita yaitu salah satunya itu pengusaha. Pengusaha juga bisa, maksudnya pengusaha bunga, habis itu pengusaha make up bisa, habis itu apalagi ya, kain itu atau kain pakaian, pokoknya sesuai selera lah dari kalian semua. Yang kedua itu pilot. Pilot juga bisa ini kaum wanita asalkan mau dan tekun untuk sekolah agar dapat itu apa tuh gelar pilot nanti supaya bisa bawa pesawat. Yang ketiga polwan. Polwan ini kan tidak mungkin pria tuh, pasti laki-laki. Pasti laki-laki salah. Maksudnya polwan ini pasti perempuan maksudnya. Mohon maaf ya. Maksudnya polwan ini tidak bisa laki-laki tuh tapi pria. Ya, ini juga berikutnya ini pramugari. Pasti kalau kamu naik pesawat pasti kamu ini dapat lihat ini nona-nona cantik-cantik tuh. Jadi siapa yang sudah pernah naik pesawat di sini? Saya Pak. Ya. Semua Pak sudah. Oh semua ya, woi mantap sekali. Pasti kamu, ya. Oh, tidak pernah naik pesawat ya? Belum pernah naik pesawat ya anak biasa? Oh nanti naik ya, kalau ada uang tabunglah supaya bisa naik pesawat. Itu pramugari itu biasanya dia itu melayani penumpang, baik ini untuk makanan, cara ini apa? Untuk pemakaian alat sabuk pengaman dalam pesawat, nanti dia yang arahkan. Ini juga yang berikutnya ini desainer. Ini pasti kaum wanita suka dengan desainer karena bisa merancang pakaian dan bisa dijual untuk pasaran toh supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Yang berikutnya artis. Artis juga bisa. Ini juga pekerjaan mulia yang cocok untuk kaum wanita. Jadi itu lah materi kita hari ini yang Bapak bisa bagikan dengan adik-adik semua. Jadi Bapak harap adik bisa mengerti dan bisa pahami. Jadi kalau ada yang mau bertanya, Bapak persilakan ya. Oh iya, silakan. Adik Robiansen, silakan bertanya. Ya Bapak, saya cita-cita saya akan menjadi guru sama-sama di Bapak. Oh iya. Kira-kira hal-hal apa saja yang saya akan belajar sekarang supaya apa namanya? Ya, coba ulang. Bapak. Coba ulang. Ini jaringan juga tidak bagus. Coba jelaskan ulang pertanyaannya. Coba pertanyaannya. Ya, saya kan punya cita-cita ingin menjadi guru sama seperti Bapak. Ya.
kira-kira hal-hal apa saja yang saya harus persiapkan supaya cita-cita saya bisa tercapai. Begitu Bapak. Oh, baik. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Baik, Bapak akan menjawabnya ya. Jadi hal-hal apa saja ya untuk menjadi seorang guru ya. Yang pertama itu persiapan, baik mental maupun persiapan ya. Persiapan kita mental itu harus mental yang baik, jangan mental yang buruk. Maksudnya kita harus targetkan supaya ini kelak kita akan jadi guru, tapi persiapannya dulu, fondasinya dulu, macam membangun rumah. Jadi kita harus siapkan fondasi yang kokoh agar bangunannya juga kuat. Jadi ini pokoknya itu persiapan yang baik dan belajar yang kuat, dan harus tahu memang jurusan apa atau yang cocok untuk keguruan. Misalnya FKIP ya, fakultas FKIP itu kan keguruan ya. Di FKIP itu kan banyak jurusan. Silahkan adik-adik Jimmy memilih mau jurusan apa, bahasa Inggris, matematika kah, fisika kah, banyak, pokoknya tergantung minat lah. Yang penting itu kembali ke persiapan dan belajar. Itu persiapan yang pertama, itu siap mental dan harus belajar yang giat dan rajin ya. Mungkin itu yang Bapak bisa bagikan untuk teman Jamie. Jadi bagaimana, adik Jamie sudah mengerti kah? Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oh iya, jadi siapa lagi yang mau bertanya atau sudahkah? Tidak ada Bapak. Oh, baik ya. Jadi Bapak harap materi yang Bapak sudah berikan atau bagikan kepada adik-adik tadi, adik-adik bisa mengerti dan paham ya. Ya, mohon maaf ya, kita bisa bertemu hanya melalui Google Meet saja. Ini karena faktor corona ya. Jadi kita harus tetap jalani dan harus tetap kuat dan jangan lupa berdoa. Jadi pertemuan kita sampai hari ini ya. Ya Pak. Ya. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih karena adik-adik sudah bersedia untuk bergabung di sini tadi ya. Ya, walaupun dalam kondisi kita yang sangat-sangat tidak memungkinkan atau banyak halangan, tapi kita tetap harus bisa ya untuk bertemu ya, walaupun lewat Google Meet ya. Ya Bapak. Ya Pak. Oke, baik ya, Bapak harap kamu tetap sehat semua ya. Harus jaga pola makan dan pakai masker. Keluar kemana-mana harus pakai masker ya. Pakai masker, cuci tangan setelah keluar dari mana ya. Jaga keluarga masing-masing ya. Siap Bapak. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita ya. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita, kan kita sudah awali dengan doa. Alangkah baiknya juga kita menutupnya dengan doa ya. Oke. Jadi saya mohon adik Robiansen untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Teman-teman sekalian, lagi kita mengambil sikap yang paling terus berdoa. Berdoa. Iya. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya adik Robiansen Jemi ya. Sudah memimpin kita dalam doa ya. Baik. Sama-sama Bapak. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi. Oke, tetap semangat ya. Sehat selalu. Siap Pak. Oke, Siap, Pak. baik ya. Saya tutup Zoom ini ya. Google Meet ya. Saya tutup ya.